Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Rabu pagi ini sudah tanggal 27 Mei 2026. Waktu begitu cepat. Mari hati kita berkobar-kobar. Hati kita, roh kita menyala-nyala untuk selalu ikut Yesus dengan setia. Karena Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan pada Rabu pagi ini 27 Mei 2026. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 1 sampai 27. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hidup ini penuh dengan tantangan, Bapak Ibu. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Kalau kita tidak hati-hati, bisa jatuh. Mari kita mau waspada. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, minta pertolongan Tuhan. Makanya pada waktu 14 Mei yang lalu, kita adakan ibadah tentang kenaikan Yesus ke surga. Karena janji Tuhan ada pencurahan Roh Kudus. Minggu kemarin adalah hari Pentakosta. Kita minta Tuhan, Roh Kudus tuntun hidupku, Roh Kudus bentuk hidupku, supaya aku menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan diisi dengan firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan pujian ini. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Tertulis di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mencintai Bapa. Berfirmanlah pagi ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah segala dosa, semua salahku ya Bapa. Tuhan Yesus berfirman Bapa, aku hamba orang berdosa, tapi hidupku menjadi berarti karena kasih-Mu. Biar Roh Kudus tuntun hidupku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat pagi saudara ya. Ini saya menyampaikan masih pagi sekali ini. Kelihatan malam ya, pagi sekali. Saya mengutamakan Yesus bangun pagi-pagi untuk memberitakan firman Tuhan. Kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kita mau cinta Tuhan dengan setia. Kata firman Tuhan tadi, mataku tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya firman Tuhan. Karena memandang kepada Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Memang melayani pekerjaan Tuhan ikut Yesus. Iman kita makin dibentuk. Membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun pikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Yesus akan memberikan damai sejahtera sukacita penuh dengan kemuliaan nanti. Saya menanti kedatangan Tuhan. Saya lakukan pekerjaan Tuhan terus, tidak pernah berhenti. Tekun pikul salib, saya memandang kepada Yesus. Karena di balik salib ada kemuliaan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari di pagi ini kita mau kembali kepada firman Tuhan. Pegangan kita firman Tuhan. Kita mau jaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya jangan sampai tertipu, terjerat oleh kemanusiaan dunia yang akan membawa manusia kepada kebinasaan. Lari ke dunia, dunia akan binasa. Tapi lari kepada Yesus, ada keselamatan yang kekal. Amsal Sulaiman pasal 41 pasal penuh kita baca. Mulai dari ayat 1 demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Mari anak-anak saudara semua termasuk kita. Jadi anak-anak di sini bisa dua hal. Anak-anak secara vertikal artinya anak rohani. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang benar. Secara horizontal anak-anak saudara yang masih usia masih kecil, remaja, pemuda, hormati orang tua. Hormati firman Tuhan. Ya, mari kita kembali firman. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Ya, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku. Ku di sini bicara firman Tuhan. Hikmat, takut akan Tuhan. Ya, ini yang ditulis oleh Raja Salomo. Dia menunjukkan kepada anak-anak secara jasmani. Tapi firman Allah di Raja Salomo bukan tunjukin kepada kita. Ini firman Tuhan yang kita pegang. Karena ini sudah kanonisasi. Sudah legal, sah firman Tuhan. Buat kita semua, mari kita ikuti petunjuk firman Tuhan. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ya, Raja Salomo. Ya, ini bicara tentang Raja Salomo. Dia dikatakan ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, ya, Raja Daud ayahnya, ya. Dan dia banyak diajari oleh ayahku. Mari ayat 4. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hati memegang perkataanku, berpeganglah kepada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Petunjuk Raja Daud itu takut akan Tuhan. Petunjuk seorang ayah sentralnya hanya kepada Tuhan. Mari saudara semua, ajar anak-anak kita, termasuk saya kepada saudara semua. Mari kita mau takut akan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Ada yang kelima, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amin. Peroleh hikmat, artinya hikmat datang dari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, akan beroleh hikmat dan pengertian. Terus ayat 6, jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia
maka engkau akan dijaga. Amin. Kasihlah apa? Kasihlah hikmat, takut akan Tuhan. Ya, jadi sentral di sini bicara Tuhan. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh pengertian, junjunglah dia, maka kau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau mau. Amin. Kita jadi terhormat, diberkati kalau kita menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Karena takut akan Tuhan adalah perolehan pertama, hikmat. Kalau kita baca di dalam Amsal 9, jadi ini bicara semua. Wah, Amsal 9 ayat 10, saudara. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amin. Mari pagi ini kita mau mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, memperoleh hikmat dan pengertian, kita di dalam pemulihan ajaib. Ia akan mengenalkan karangan bunga yang indah kepadamu, mahkota yang indah akan dikaruniai kepada. Amin. Kalau kita dekat dengan Yesus, segala akan kita dapat. Ini sumbernya adalah Tuhan Yesus. Ayah anakku, dengarkan dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku akan mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersesat. Amin. Cocok firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya pagi ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kita mencari Tuhan. Karena kalau mencari Tuhan, dikatakan kita tidak akan tersandung. Ayat 13, berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya, pelihara dia, karena dialah hidupmu. Amin. Pelihara iman kita kepada Yesus, karena dia yang memelihara hidup kita. Jangan menempuh jalan orang fasik, jangan mengikuti jalan orang jahat. Amin. Jangan ikuti dunia, jangan ikuti pergaulan-pergaulan teman-teman yang tidak mendapatkan berkat, saudara ya. Tapi ikutilah firman Tuhan. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, jalan terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Ngantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan, minum anggur kaliliman. Tapi jalan orang benar itu cahaya seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Orang yang benar adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman. Disebut orang benar karena hidupnya standar firman Tuhan. Kalau bukan standar firman Allah, tidak ada kebenaran. Ya, kebenaran tunggal hanya datang dari Tuhan. Bukan dunia ini sumber kebenaran. Sumber kebenaran, sumber kehidupan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu pada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan itu di lubuk hatimu, karena dari situlah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Arti jaga hati kita, standar kita firman Tuhan. Mari pentingnya kita baca firman Tuhan, yang seperti yang saya selalu sampaikan, pagi malam. Berarti Bapak Ibu tiap hari, setiap saat, ayo pagi malam atau kapanpun yang Bapak Ibu ada waktu, pergunakan waktumu untuk hatimu, hatiku diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya menjaga kewaspadaan. Karena iblis seperti singa mengaum-ngaum, 1 Petrus 5 ayat 8. Dia mencari siapa yang bisa ditelan. Mari kita mau jaga hati kita dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak jaga hati kita penuh dengan keduniawian. Hati kita sombong nanti, saudara. Tidak ada kebenaran. Tapi kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, ada kebenaran Tuhan. Sehingga kita rendah hati, kita punya kasih, kita punya sifat taat, kita punya sifat setia, dan kita punya sifat hidup di dalam kebenaran, kekudusan Tuhan. Di situ ada terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan janganlah bibir yang dolak-dalik dari beramin. Kalau hati kita ada firman Tuhan, bibir mulut kita berkata benar. Tidak dolak-dalik, saudara ya. Tidak berkata bohong, tapi takut akan Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27 yang terakhir, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhlah kakimu dari kejahatan. Amin. Bersumber hati kita firman Tuhan. Sehingga kalau kita tempatkan Tuhan di atas segala galanya, langkah kita melangkah di jalan yang lurus,
Mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari di pagi yang indah ini kita datang kepada Yesus. Biar mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Mari kita datang, kita menyembah sujud kepada Tuhan. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Pimpin aku, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa-Ku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Aku mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, haleluya, dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas atau hari ini adalah hari libur, maka kita datang kepada Yesus. Kita mesrakan semua ke dalam tangan Tuhan. Berjaga dan berdoa. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, yaitu isilah hati kita dengan firman Tuhan. Kalau hati kita ada firman Tuhan, pikiran kita jadi benar, pikirkan kerajaan sorga. Perilaku kita benar, sehingga hidup kita berdampak. Percaya, hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.